Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim menanamkan pada putranya dua prinsip dasar. Yang pertama, ikhlas dalam sebuah perbuatan, ikhlas dalam berbuat kebaikan, dan yang kedua adalah takut berbuat dosa. Kalau anak-anak kita, kalau keturunan kita, kalau remaja-remaja kita, dimanapun berada dia tetap berbuat baik, dimanapun berada dia menjauhi dosa, maka ini akan terjadi sebuah generasi yang luar biasa. Karena ke depan masyarakat kita, negeri kita bakal ramai dengan perbuatan baik, bakal sepi dari perbuatan jahat. Kalau setiap anak ditanamkan dalam hatinya ikhlas berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dinilai buruk, dinilai jelek oleh agama. Maaf, sebelum kita lanjut kajiannya, dibantu like, komen, subscribe, dan nyentuh lonceng di sebelahnya biar tidak tertinggal dengan video manfaat lainnya. Tayyib, nuwasil ila ayat taliyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallah. Innallaha latifun khabir. Artinya, wahai putraku, jika ada amal perbuatan semisal biji sawi terdapat di dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Kalau kita membuka penjelasannya, imma ayyakunal amalu sholihan aw sayyi'an, shawaban aw khoto'an. Apapun itu perbuatannya, apakah baik, apakah jelek, apakah benar, apakah salah, dilakukan di tempat yang paling tersembunyi di dalam batu, misalkan dalam gua, atau di langit yang sangat tinggi, atau di bumi yang sangat jauh pun, Allah akan mendatangkan balasannya. Ini penggalan masalah ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zalzalah tentunya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, perbuatan jahat akan ada catatannya. Yang dimaksudkan oleh Luqmanul Hakim dalam ayat ini, pengajaran membina anak adalah menanamkan. Pertama, kalau amal itu baik, karena jika dilakukan di tempat yang sangat tersembunyi pun Allah akan memberinya pahala. Ini maksudnya adalah menanamkan keikhlasan. Ikhlas dalam beramal. Tidak usah khawatir merasa rugi kalau berbuat baik, karena di tempat manapun Allah akan memberi pahala atas perbuatan baiknya. Maka harus kita biasakan pada anak-anak kita, kalau berbuat baik itu semata-mata lillahi ta'ala. Jangan menunggu adanya upah. Jangan pakai model upah. Misalkan kita menyuruh anak, kalau membiasakan pakai dibayar, pakai diupah, nanti terbiasa amal itu pakai perhitungan upah. Tapi biasakan kita tanamkan pada mereka agar anak-anak beramal ini sebuah pengabdian. Membantu orang tua pengabdian, beramal di lingkungan pengabdian. Maka yang diharapkan adalah pahala, catatan, dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Lalu kemudian kalau kita membiasakan anak-anak itu memakai upahan, cuci piring minta diupain, ngepel minta diupain, ke warung minta diupain, ini nanti akan menjadi pembinaan yang kurang bagus. Dia mau berbuat sesuatu kalau ada upahnya. Mungkin nanti perhitungan, mau ngibadah tapi kalau untung, kalau tidak untung nggak mau ngibadah. Maka penanaman pertama yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim pada putranya, kemarin kita sudah bahas, tauhid yang kuat, keimanan yang bagus. Yang kedua adalah menanamkan keikhlasan. Apapun yang dia lakukan niatnya adalah ibadah lillahi ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan kata ikhlas? Sebenarnya pengertian ikhlas sangatlah sederhana. Apapun yang dilakukan dalam bentuk kebaikan hanya ingin dilihat oleh Allah, hanya ingin dipuji oleh Allah, hanya ingin mendapatkan penghargaan dan pahala dari Allah semata, tidak untuk yang lain.
Dan mengapa pula kita harus ikhlas? Harus diyakinkan bahwa amalan yang dilandasi ikhlas karena ibadah kepada Allah akan mendatangkan nasrullah, akan mendatangkan pertolongan Allah. Allah akan menolong kita saat dalam kesulitan. Dan ini adalah yang paling penting dalam masalah amal soleh. Karena amal soleh yang menjadikan kita tidak rugi dalam hidup adalah amal yang dilandasi keikhlasan. Kalau diasumsikan di ayat ini amalnya adalah khotoan, perbuatan jelek, perbuatan salah. Tadi sudah dijelaskan famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan buruk meskipun sebesar biji zarrah akan melihatnya dan tentunya akan memetik buahnya atau menuai hukumannya. Sebesar zarrah pun dia akan merasakan hukumannya. Maka ini juga ditanamkan kepada anak-anak agar anak-anak itu takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Karena sekecil apapun, dimanapun dia melakukannya, di dalam batu, gua misalkan, atau di bumi yang sangat jauh, atau di langit yang tinggi sekalipun, tetap Allah mengetahuinya dan akan memberinya hukuman. Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim menanamkan pada putranya dua prinsip dasar. Yang pertama ikhlas dalam sebuah perbuatan, ikhlas dalam berbuat kebaikan, dan yang kedua adalah takut berbuat dosa. Kalau anak-anak kita, kalau keturunan kita, kalau remaja-remaja kita, dimanapun berada dia tetap berbuat baik, dimanapun berada dia menjauhi dosa, maka ini akan terjadi sebuah generasi yang luar biasa. Karena ke depan masyarakat kita, negeri kita bakal rame dengan perbuatan baik, bakal sepi dari perbuatan jahat. Kalau setiap anak ditanamkan dalam hatinya ikhlas berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dinilai buruk, dinilai jelek oleh agama. Saya doakan semoga putra-putri kita diberi kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada, dan tentunya akan dijauhkan dari hal-hal buruk agar anak-anak kita benar-benar menjadi anak yang bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat berikutnya, metode pendidikan anak dalam Al-Quran pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.